Swastiastu. Selamat siang, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Dewasa atas asal serta warunugraha beliau kita dapat berkumpul pada hari ini untuk bersama-sama dalam rangka mengikuti destinasi model 1.4 tentang budaya positif guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karangasem yang akan disampaikan oleh satu orang calon guru penggerak SMP Negeri 4 Bebandem. Adapun susunan acara hari ini, yang pertama pembukaan yang telah kita lalui bersama, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 4 Bebandem, yang ketiga diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh Bapak Ibu Silanang Ngurah Sugiarto, dan yang terakhir acara penutup. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 4 Bebandem. Untuk waktu Bapak disilakan. Terima kasih wawancara dan waktunya Bapak Ibu yang awali dengan mengaturkan panggung hari. Om Swastiastu. Sungguh berbahagia sekali di tengah-tengah kesibukan kita, Bapak Ibu sudah meluangkan waktu berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan diseminasi budaya positif dari salah satu CGP kita yang ada 11, yaitu Pak Gusti Lana. Tentu Pak Gusti sudah mempersiapkan dengan sangat baik materi yang akan disampaikan, di mana Pak Gusti juga sudah mendapatkan bimbingan dari fasilitator, juga sudah mendapatkan materi di LMS yang kita tahu bersama bahwa pendidikan guru penggerak itu menggunakan alur merdeka di dalam pembelajarannya, mulai dari diri sampai CGP dituntut untuk membuat aksi nyata dari materi yang dipelajari bersama-sama. Nah, budaya positif ini sangat penting, Pak Ibu yang berharap nanti yang menjadi wali ada Bapak Ibu yang nanti berkomunikasi dengan siswa ataupun berkomunikasi dengan guru bisa menerapkan budaya positif selama bertugas di SMP Negeri 4 Bebandem. Di dalam kelas, salah satu contohnya, paling tidak Pak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini yang dibuat berdasarkan aspirasi semua warga kelas, semua siswa, termasuk juga guru, berdiskusi, menyepakati kesepakatan kelas, dan yang itu nanti akan menjadi salah satu budaya-budaya yang positif yang kita terapkan di sekolah. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, mohon diikuti dengan baik, mohon juga Pak Gusti untuk berbagi pengetahuan sebanyak mungkin, yang yakin Bapak Ibu guru di sini siap mendengarkan dan siap juga melaksanakan budaya positif di SMP Negeri 4 Bebandem. Selamat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Yang akhir dengan salam satu. Om Sati Sati Satu. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Silanang Ngurah Sugiarto SPD. Untuk waktu Bapak disilakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya. Yang saya hormat, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bebandem. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf pegawai yang hadir pada hari ini. Untuk hari ini, mari kita mengucapkan pujian dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Dewasa, karena berkat beliaulah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat. Baik, di sini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif yang ada, yang akan saya diseminasikan ini adalah tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Baik, saya akan mulai dari latar belakangnya. Izin saya berdiri Bapak Ibu. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang berpihak pada murid perlu budaya positif. Nah, budaya positif bisa dilakukan dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Nah, di sini kita bersama-sama
untuk menciptakan budaya positif. Hal yang bisa dilakukan agar bisa berkolaborasi adalah dengan melakukan diseminasi budaya positif agar memiliki pemahaman yang sama terkait budaya positif itu sendiri. Setelah memiliki pemahaman yang sama, guru bisa melaksanakan di kelas atau di sekolah dan pembinaan khusus untuk di sekolah kita bersama. Nah, ini ada tujuan dari kegiatan hari ini adalah untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang budaya positif. Yang kedua, untuk meningkatkan motivasi intrinsik murid melalui pembuatan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu mungkin tahun-tahun yang lalu sudah pernah untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini saya hanya mengulang kembali ya apa yang sudah kita lakukan bersama. Yang selanjutnya adalah meningkatkan proses penanganan murid secara humanis melalui segitiga restitusi. Oke. Nah, nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Yang selanjutnya adalah menghasilkan keyakinan dan kesadaran sekolah atau karakter sekolah. Nah, ini dinamika kegiatannya ya, koordinasi dengan warga sekolah, komite dan lain sebagainya itu sudah saya lewati. Yang menyusun keyakinan kelas, program kelas, sekolah, tata tertib, melakukan segitiga institusi dalam penanganan kasus murid. Nah, itu tentang eliminasi tindakannya. Ini pendukungnya, dapat dukungan dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru BK, rekan sejawat, orang tua, komite sekolah, dan perangkat diseminasi untuk perlengkapan pembuatan keyakinan kelas. Itu untuk perangkat-perangkatnya sudah. Nah, tolak ukurnya, ya, terlaksananya kegiatan destinasi terkait budaya positif, terbentuknya keyakinan kelas dengan kesepakatan bersama antara guru dan murid di kelas. Terlaksananya penanganan murid melalui segitiga restitusi. Terlaksananya secara konsisten dalam penerapan keyakinan kelas dan penanganan murid melalui segitiga restitusi. Nah, saya lanjut. Budaya positif. Budaya positif adalah sikap atau nilai, kepercayaan dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan mengkontribusi secara positif. Nah, ini pengertian dari budaya positif itu sendiri. Yang selanjutnya ada konsep inti budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada motivasi pada kemanusiaan, yang keempat ada kebutuhan dasar, yang kelima ada posisi kontrol, yang keenam ada keyakinan kelas, dan yang ketujuh ada segitiga restitusi. Oke, nah di sini saya akan bahas sedikit-sedikit tentang ketujuh konsep inti budaya positif. Ini kontrol teori, ya, tadi Dr. William Gelser dalam kontrol teori, yang kemudian hari berkembang dan dinamika quiz teori meneruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi itu ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, nah itu terkait dengan miskonsepsi.
Nah, ini ada principle centered leadership. Ya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Itu disusun oleh Stephen R. Cooper, Travel Control Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Sekali lagi, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Yang selanjutnya ada perubahan paradigma belajar. Nah, dalam perubahan paradigma belajar ini, pembelajaran berpusat pada murid, lebih merdeka dalam merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai kebutuhan belajar murid. Hal yang bisa dilakukan dengan melakukan asesmen non-diagnostik awal dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal pembelajaran berdiferensiasi seperti apa. Nah, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang disiplin. Nah, saya akan tanya salah satu apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu tentang disiplin. Apa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pengertian disiplin menurut saya itu artinya sesuatu yang sesuai dengan aturan, seperti itu, di mana setiap aturan yang berlaku di sekolah atau di masyarakat itu harus ditaati, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Windu sudah menyampaikan disiplin itu artinya mentaati aturan yang sudah disepakati. Seperti itu menurut Bu Windu. Nah, disiplin positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Yang kedua, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, yaitu murid bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan mendasar tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin diri akan membawa murid menyadari secara intrinsik pentingnya disiplin nilai kebajikan. Saya akan jelaskan tentang nilai kebajikan. Rukun Bajang Pancasila yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergunikan global, gotong royong, dan kreatif. Nilai kebajikan yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan yang lain itu ada komitmen. Selanjutnya ada nilai kebajikan. Ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau disingkat dengan IHF. Ya, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua ada kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah atau diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang selanjutnya ada percaya diri, kreatif dan kerja keras,
Yang selanjutnya ada kepemimpinan dan keadilan, baik dari rendah hati, dan terakhir ada toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nilai kebajikan selanjutnya ada petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup di Polen development ya. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran aktif, tidak merendah orang lain, memberi yang terbaik dari diri, petunjuk hidup, peduli, penalaran, kerja bersama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Inilah semua nilai-nilai kebajikan yang kita miliki. Selanjutnya ada the seven essential virtues building moral intelligence. Ya, itu ada empati, ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, ini tentang nilai kebajikan The Peter Project, nilai kebajikan yang bisa Bapak Ibu lihat di sana ada keterangan, yaitu ada peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat. Ya, yang peduli misalnya ada keterangan kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, rasa gotong royong. Ya. Nah, rajin seperti itu sudah bisa Bapak Ibu dibaca di slide. Selanjutnya lagi motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang tidak boleh lagi ada yang menghukum murid. Yeah. Yang selanjutnya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi sekarang tidak wajib untuk memberikan penghargaan, misalnya memberikan upah, ya, misalnya itu biar tidak terus-menerus anak tersebut minta upah kalau membuat sebuah kebaikan, itu maksudnya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, itu yang disebut dengan hukuman. Konsekuensi. Untuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, itu termasuk konsekuensi. Nah, misalnya contoh, anak-anak kalau tidak membawa buku paket, misalnya saya tidak akan ikut belajar. Nah, itu konsekuensinya seperti itu, sudah disepakati. Nah, itu artinya sudah memang ada rencana, sudah terencana atau sudah disepakati. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini yang nanti akan saya tekankan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini yang perlu kita pedomani bersama tentang restitusi ini. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, ini sedikit contoh, ya. Yang pertama ada mencatat 100 kali di dalam buku
kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman ya. Termasuk hukuman apa konsekuensi apa Ibu? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Disuruh mencatat siswanya. Ya, itu termasuk hukuman ya. Bapak Ibu, itu termasuk hukuman. Nah, yang selanjutnya lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, konsekuensi ya, bagus. Oke, terima kasih Bu Man sudah menjawab konsekuensi ya. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Oke. Yang selanjutnya lagi, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, itu termasuk hukuman. Yang selanjutnya ada kehilangan 100 menit jam istirahat, 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tinggal pelajaran selama 10 menit. Ya, konsekuensi. Oke. Yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ya, itu termasuk hukuman. Nah, jadi Bapak Ibu sudah memahami mana yang disebut dengan hukuman, mana yang disebut dengan konsekuensi. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau memberikan ice breaking dulu. Oke. Jadi ice breakingnya yang mudah-mudah sekali, yang mudah. Oke. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuknya berapa kali Bapak Ibu? 1 kali ya, pagi 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali ya. Kalau malam ya tepuk itu tidak tepuk ya. Kalau malam tepuk nanti tikusnya galak ya. Yang pertama ya, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, pagi, malam, malam, pagi, sore, malam, pagi, malam, sore, malam, pagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, artinya Bapak Ibu sudah bersemangat untuk mengikuti destinasi ini. Masih semangat, semangat Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, saya akan lanjutkan dengan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar selanjutnya ada seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika seorang murid melakukan suatu perubahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, jadi di sini dijelaskan sangat jelas sekali, berarti seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke. Lanjut. Nah, ini ada kebutuhan dasar murid itu ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk merasa senang.
kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Saat murid lapar, maka fokus belajar murid akan terganggu. Ya, begitu juga kalau kesehatannya juga terganggu, misalnya muridnya pilek, batuk misalnya, itu pasti akan mengganggu fokus belajar murid. Begitu juga keadaan di rumahnya. Nah, mereka tinggal dalam rumah yang kecil misalnya, keadaannya seperti itu juga berpengaruh terhadap fokus murid. Kebutuhan untuk diterima, nah ini artinya adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini tentang kebutuhan untuk diterima. Yang saya ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini artinya adalah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Ini tentang kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan akan pilihan kebebasan. Nah, di sini artinya kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Nah, ini merupakan kebutuhan dari akan pilihan ya, untuk kebebasan itu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak itu kebutuhan memiliki kebebasan yang tinggi. Ya, pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Nah, itu ciri-ciri anak-anak yang memiliki kebutuhan kebebasan yang tinggi. Dan saya ada kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini maksudnya adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Nah, di sini anak pasti bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol guru. Lanjut, di sini ada penghukum. Pertama itu ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat pemantau, yang kelima itu ada manajer. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang selanjutnya saya akan jelaskan satu-satu. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, fisik dalam artian disuruh push up dan lain sebagainya, dijewer dan lain sebagainya, yaitu termasuk hukuman fisik. Ya, misalnya verbal itu misalnya dicaci dan lain sebagainya, membuat perasaan mereka rendah diri, nah itu termasuk verbal. Menghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Ya, guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, perhatian dari saya, atau awas. Nah, itu misalnya.
kamu selalu saja salah. Nah, itu termasuk penghukum dia. Pasti selalu yang terakhir selesai. Ya, kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu misalnya. Ya, itu dengan nada yang keras, nada yang perkataan yang seperti itu, ya, dengan mata melotot, dengan menunjuk-nunjuk. Nah, itu sudah termasuk penghukum. Oke. Nah, Bapak Ibu guru di sini mungkin tidak ada yang seperti itu. Oke. Mudah-mudahan setelah presentasi ini kita semua bisa lebih baik lagi untuk mendampingi usaha diri kita. Nah, di sini berikutnya ada pembuat merasa bersalah. Nah, maksudnya di sini adalah membuat merasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Maka yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu membuat dia merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, jadi di sana siswa itu akan membuat atau dibuat untuk merasa bersalah. Nah, di sini yang berikutnya ada guru sebagai teman, posisi sebagai teman. Nah, guru di posisi sebagai teman menggunakan hubungan baik dengan humor atau mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini, contohnya ya, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, itu kita akrab dengan siswa, ya, akrab dengan murid. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Oke, nah itu berikutnya ada, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu menandakan kita sebagai teman, kita akrab kepada siswa. Hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan tidak mau berusaha lagi. Nah, terkadang itu hal negatifnya, ya, karena kita terlalu, ya, karena kita dianggap teman, kita terlalu akrab, sekali kita tidak bantu, murid itu akan merasa kecewa. Itu negatifnya. Biasanya ada pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensi pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Misalnya, contohnya, peraturannya apa? Ya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, itu pemantau nada suaranya datar. Bahasa tubuh yang formal. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Harus sebagai pemantau. Lanjut. Posisi sebagai manajer selanjutnya. Nah, posisi sebagai manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan posisi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, itu misalnya contohnya. Nah, itu kembali ke keyakinan kelas ya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu misalnya, itu sebagai posisi sebagai manajer. Nah, ini berikut ada tabel, ada diagram, ada tabelnya, ya, motivasi internal,
Motivasi itu ada motivasi internal dan motivasi eksternal dan intrinsik ya. Nah, di sana ada identitas gagal, perilaku kontrol negatif, di bawahnya ada penghukum, pembuat rasa bersalah, perilaku kontrol positif, itu ada teman sebagai pemantau, sebagai kontrol diri itu sebagai manajer. Oke. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol tersebut, Bapak Ibu berada di posisi yang mana saat ini? Sebagai manajer, sebagai teman, yang mana kira-kira? Posisi Bapak Ibu sekarang? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira posisi Bapak Ibu. Pak Agung, ada di posisi yang mana Pak Agung? Pemantau. B. Bu Yudi, kira-kira? Kalau saya mungkin bisa bukan bisa ya, jadi terkadang kita juga berkomunikasi dengan anak-anak yang mungkin hanya sekedar basa-basi, mungkin kita juga menanyakan dari segi pembelajaran kita dengan bahasa yang tidak resmi seperti itu. Namun tetap juga kita sebagai guru kan memantau perkembangan mereka. Sebagai pemantau atau sebagai teman kira-kira? Kalau di antara dua Pemantau ya? Iya, sebagai pemantau. Bu, yang mana asli ini? Kira-kira? Posisi Ibu? Tergantung situasinya Pak. Oh iya. Kalau lagi santai bisa jadi teman. Saya posisikan diri sebagai teman. Kemudian ada beberapa mungkin dia curhat. Biasanya posisikan diri saya sebagai teman. Iya. Kemudian saat dia melakukan suatu kekeliruan, mungkin saya bisa sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, tergantung situasi kondisinya. Kenapa saya membuat merasa bersalah? Agar dia bisa berefleksi. Saya memposisikan tidak menyalahkan, tetapi dia merasa bersalah. Seperti itu. Artinya berdasarkan situasi yang dialami ya, kondisi saat itu ya ini. Ya. Terima kasih Bu Iman Asini sudah menyampaikan di sana ya, sebagai terkait dengan situasinya, dia bisa sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman yang disampaikan oleh Bu Asini. Ya, tergantung situasi yang dialami. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab pertanyaan saya. Nah, posisi orang sebagai guru mestinya sebagai manajer. Oke. Artinya pencapaian posisi manajer ini di mana posisi ini kemudian dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman dan aman. Saya lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara dan bahasa maupun agama. Lanjut, pembentukan keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi, peraturan itu lebih ke arah yang lebih gimana ya, memaksa ya, benar Pak Oman. Ya, lebih ke arah memaksa peraturan. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang selanjutnya, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak,
sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Oke, Bapak Ibu kalau membuat keyakinan kelas jangan terlalu banyak, oke, misalkan 4 sampai 5 misalnya, itu bisa diingat oleh siswa dan dipahami oleh siswanya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Oke, disesuaikan maksudnya, disesuaikan dengan lingkungan yang ada. Saya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, kita lakukan bersama-sama di setiap wali kelas, misalnya membuat kesepakatan di kelasnya untuk diyakini bahwa keyakinan kelas itu sangat penting dilakukan. Yang selanjutnya ada bersedia meninjau kembali keyakinan kelas yang dari waktu ke waktu. Nah, artinya di sini keyakinan kelas itu bisa kita tinjau kembali. Ya, masih cocok tak keyakinan kelas yang kita terapkan? Nah, itu misalnya kita akan meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ada yang menggunakan keadaan kelas, ada group discussion, group work, ya kalimat negatif, kalimat positif, keyakinan nilai kebajikan, kesepakatan, prestasi, keputusan bersama. Nah, ini group discussion, ya kita suruh berdiskusi siswanya, kira-kira keyakinan apa yang kita akan buat. Ya, ada kalimat negatif. Nah, seperti yang dibilang oleh Pak Mang tadi, tidak ada memaksa. Itu kalimat negatifnya itu memaksa. Tidak boleh keluar kelas tanpa seizin guru. Nah, itu misalnya itu termasuk bahasa yang negatif. Ya. Keyakinan nilai kebajikan atau kesepakatan. Nah, itu harus terlatih siswanya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Nah, dalam menjalankan segitiga sebagai manajer, guru menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di sekolah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini makna atau arti dari segitiga restitusi, yaitu dalam menjalankan sebagai manajer, guru menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu kasus yang terjadi di sekolah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog, ya kita berdialog dengan siswa, dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ada 3, ya seperti segitiga ya, segitiga itu ada 3 kaki. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Maksudnya di sini adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan, yaitu menstabilkan identitas. Yang selanjutnya lagi ada validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita pahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Itu mengenai validasi tindakan. Yang selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara eksternal
Karena identitas sukses adalah tercapai langkah satu dan tingkah laku yang salah divalidasi ke langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya lagi ada menstabilkan identitas. Nah, dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, kalau kita misalnya memanggil siswa, ya, nah misalnya dengan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, misalnya Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu, kita tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi yang dari permasalahan ini. Ya, nah itu kata-kata yang kita bisa utarakan kepada siswa, ya, agar menstabilkan identitas. Jadi disebut dengan menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah itu misalnya. Oke. Yang selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Dengan cara mengatakan dalam kalimat ini misalnya, contoh, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nih, nah misalnya siswanya bertengkar di ruangan di kelas misalnya. Nah kita tanya, ya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Ya, kamu bisa melakukan lebih daripada itu, misalnya memukul, mendang dan lain sebagainya. Ya, untung saya kamu tidak melakukan hal tersebut. Nah itu misalnya itu memvalidasi tindakan. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya. Nah seperti itu contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Yang keselanjutnya meyakinkan keyakinan. Ya. Dengan cara mengatakan kalimat seperti misal contoh, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Ya, kamu tahu tidak kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati itu misalnya contoh. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ya, seperti apa bayangan kelas yang ideal menurut kamu? Ya, kita bisa meyakinkan keyakinan. Kamu mau menjadi orang seperti apa? Ya. Nah itu contoh-contoh pertanyaan yang bisa membuat menanyakan suatu keyakinan. Oke, nah di sini saya akan tampilkan video Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Oke, nah ini ada sebuah video. Ini yang pertama posisi penghukum Bapak Ibu. Ini suaranya agak keras, ya. Mata melotot.
Bapak Ibu silakan bisa menikmati snack dan kopi yang sudah disuguhkan sambil menonton. Ini pembuat rasa bersalah Pak Ibu. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini untuk absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sama cepat naik kelas. Untuk membuat merasa bersalah Pak Ibu. Yang saya nanti sebagai temannya Pak Ibu. Sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis dari saya belum makan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat banget tadi. Jadi biar bisa lari kencang, tetap gak kejar Bu. Jangan salah. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sama kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah di sini posisi sebagai teman kita akrab dengan siswanya. Oke. Selanjutnya ada posisi pemantau dan monitor. Naren, apa peraturan sekolah tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 20.
selanjutnya ada posisi manajer Bapak Ibu. Ini contoh videonya seperti ini. Selamat pagi kalian. Saya hamba. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini kalian? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain tidak Bu. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel saya Bu. Baik, kalau kalian mau mendalam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah KM dan ya. Kira-kira kapan mulai setelah alat apa ya kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm bangun besok pagi yang akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang perlu kamu kalian agar tidak terlambat lagi. Tidak ada Bu. Baik kalian, terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu kembali ke lagi boleh. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol usahakan untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi? Terima kasih Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan video dari 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Tadi sudah Bu Yudi menjawab tadi sebagai pemantau, Bu Yudi ya sebagai pemantau, sedangkan Bu Yaman Asri ini tadi menurut situasi ya bisa sebagai teman, ya juga bisa sebagai pemantau. Bu Windu juga ya, setelah menjawab tadi sebagai apa Ibu tadi? Sebagai teman ya? Sebagai teman, ya. Nah, Pak Agung dari posisi yang mana Pak Agung? Pemantau. Ya, ada Pak Mang? Pemantau juga, ya. Terima kasih Pak Mang. Tadi sudah nanti gini Bapak Ibu ya, nanti untuk membuat keyakinan kelas kepada siswanya, perlu nanti diajak bersama-sama buat dulu kalimat negatif, nah dulu kalimat positif ya, yaitu menunjukkan bahwa siswa itu bisa membuat sebuah keyakinan kelas dengan kalimat yang positif seperti itu Bapak Ibu. Baik, hanya sekian yang saya dapat sampaikan dalam diseminasi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, ya mudah-mudahan di sekolah kita semakin lebih baik supaya ada perubahan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita yakin bahwa kalau kita berkolaborasi dengan baik, ya kita yakin sekolah kita akan tercipta budaya yang positif di sekolah kita. Tadi sudah yang konsultasi dengan kepala sekolah dan para waka dan lain sebagainya. Jadi
kita berkomitmen untuk selalu akan menerapkan budaya positif. Tidak ada lagi seperti yang saya katakan Bapak pada setelah tadi, tidak ada lagi kita sebagai guru menghukum murid seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang sudah kita pelajari saat ini bisa menjadi pedoman supaya kita bisa ke arah yang lebih baik seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang tadi saya yang sampaikan, mudah-mudahan bisa Bapak Ibu pahami, bisa Bapak Ibu terapkan nantinya di kelas masing-masing, karena Bapak Ibu ada yang sebagai wali, walaupun tidak sebagai wali, yang berharap juga sama memperlakukan murid, ya tidak sampai menghukum murid seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi, ya jangan sampai murid itu merasa sampai tidak mau sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita tanggulangi bersama, ya, biar tidak siswa itu merasa kecewa seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga dia sampaikan bahwa keadaan siswa kita di SMP Negeri 4 Bebandem ini sementara ini tidak ada siswa yang sampai melakukan kesalahan yang berarti seperti itu Bapak Ibu. Oke, tidak ada yang Bapak yang sudah 2 tahun di sini, tidak ada siswa yang sampai berkelahi, sampai terlalu keras seperti itu, tidak ada. Ya, mudah-mudahan siswa kita tetap berdisiplin, ya, siswa kita tetap mematuhi peraturan yang ada di sekolah kita, ya, supaya sekolah kita tetap nyaman, ya, tetap aman seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi apa yang kita perbuat biar bisa siswa itu merasa tidak merasa terbebani atau merasa bersalah seperti Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang kita harus lakukan? Ya, nah tadi kita sudah simak bersama, ya, sebetulnya cara-cara kita untuk menanggulangi murid yang bermasalah seperti itu. Kita jangan sampai membebankan kepada guru BK saja. Ya, kita sebagai wali, kita sebagai guru mata pelajaran juga berhak untuk bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, kita budayakan budaya positif. Ya. Kalau dulu mungkin disebut dengan disiplin positif, ya. Nah, sekarang itu disebut dengan budaya positif. Artinya biar membudaya, biar tidak biar membudaya artinya biar terbiasa, ya, terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif seperti melakukan hal-hal budaya positif. Ya, jadi siswa itu mulai menyadari diri, ya, bahwa perbuatan saya ini salah dan lain sebagainya. Ya. Nah, daripada kita memberikan hukuman, ya, kalau kita berikan hukuman pada siswa itu membuat siswa itu nanti merasa kecewa dia. Ya, kita akan juga itu akan menjadi dendam terhadap kita. Ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu kita antisipasi biar siswa itu tidak dendam terhadap kita. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi apa yang saya sampaikan di sini mudah-mudahan nanti bisa Bapak Ibu terapkan di lingkungan sekolah kita, ya, khususnya sebagai wali, sebagai guru mata pelajaran, ya. Nah, itu biar bisa diterapkan di kelasnya. Nah, nanti untuk membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, tolong diajak siswanya itu bersama-sama, ya, untuk membuat keyakinan kelas, ya, biar nanti ada keyakinan kelas itu disepakati, ditandatangani oleh wali kelas, siswa, dan langsung nanti ditempel di dinding kelasnya masing-masing, ya, biar siswa itu membaca tiap hari keyakinan kelas yang sudah disepakati seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi
siswa itu ingat terus kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Itu jadinya Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang untuk lebih semangat lagi sebelum saya tutup, mari kita kenalkan. Ini Bu Ayu sudah mulai ngantuk. Pak, saya berikan ice breaking sedikit. Ice breakingnya nyanyi ya Bapak Ibu ya. Nyanyi literasi ya. Di sini senang, di sana senang ya, tapi saya ubah di sini buku, di sana buku ya. Di sini buku, di sana buku, di mana-mana kita membaca. Saya ya. Di sini buku, di sana buku, di mana-mana kita membaca. Di sana buku, di sini buku, di mana-mana kita membaca. Mari kita tingkatkan rasa senang membaca, budayakan literasi, bangun negeri. Nah itu ya. Nah itu sebuah lagu tentang literasi ya, supaya murid siswa kita budaya literasinya meningkat seperti Bapak Ibu. Nah itu terkait dengan lagu ya. Nah Bapak Ibu juga bisa memberikan semangat atau motivasi terhadap siswanya ya, pada saat Ibu mengajar bisa di kelas ya, silakan berikan siswanya motivasi biar bersemangat untuk belajar Bapak Ibu. Nah sekali lagi budaya positif ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik Bapak Ibu ya. Bisa dipahami dengan baik Bapak Ibu? Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bisa Bapak Ibu dengan suasana yang seperti ini ya, banyak yang tidak hadir ya, tetapi tidak mengurangi makna untuk kegiatan hari ini. Hari ini cukup. Sebelum itu ada pertanyaan dari Pak Taman. Lanjut Pak Taman. Terima kasih Pak Gusti atas penjelasannya tadi. Maaf yang terlambat. Yang tertarik. Terima kasih Pak Gusti atas kesempatan yang diberikan. Maaf saya terlambat tadi karena masih keluar. Yang tertarik dengan penjelasan Pak Gusti tadi, kita tidak boleh menghukum guru, menghukum murid. Nah sekarang kalau ada siswa yang melanggar, bagaimana sikap kita? Dari menghukum ke tadi, hasilnya nguelang, hasilnya Pak Kamanda yang paling pasti lagi nguelang, tepukin dan takut. Artinya bagaimana sikap kita? Kita sudah tahu sekarang, gimana ya kondisi murid kita? Yang istirahat, berbicara, seperti di hutan, di gua begitu. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian tidak boleh menghukum. Gimana cara memotivasi belajar? Menghukum diradi, ngurain diradi apa kita hanya melihat saja. Yang kedua, Pak Usi tentang keyakinan kelas. Kalau tidak salah sampai hari ini di ajar kelas 9 belum mungkin ada keyakinan kelas yang ditentukan. Semoga dengan adanya penjelasan ini segera Pak Wali membuat keyakinan kelas bersama siswanya. Terima kasih Pak Usi, tolong disampaikan kiranya. Kalau bisa Pak Kepala Sekolah menjawab. Terima kasih Pak Taman. Tadi ada dua pertanyaan Pak Taman. Bagaimana caranya untuk mendisiplinkan siswa jika kita tidak boleh menghukum murid? Ya misalnya tidak boleh memberikan hukuman seperti itu Bapak Ibu. Nah kita tinggal agak bijak sedikit Pak Taman. Nah karena biar siswa itu tidak dendam seperti itu Pak Taman. Jadi kita bisa seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kita tanyakan keyakinan kelas, lebih perlahan Pak Taman. Mudah-mudahan dengan cara-cara seperti itu murid itu lebih menyadari akan kesalahan yang sudah diperbuat seperti itu Pak Jadi kita meminimalkan ya untuk menghukum murid seperti Pak Taman. Jadi biar murid itu merasa nyaman di sekolah seperti itu. Bukannya tidak boleh ya, lebih ke gininya diminimalisir lah untuk menghukum murid
biar tidak nanti itu menyebabkan murid itu merasa kecewa seperti itu Pak. Memang sih itu menjadi dilema bagi kita. Jika siswa itu istilahnya orang nampun dan gugune nyampain istilahnya seperti itu Pak. Nah, niku kita harus bersabar seperti itu untuk menghadapi siswa-siswa yang seperti itu. Jadi kita lakukan segitiga restitusi yang sudah tadi dijelaskan ya, stabilitas, menaikkan kesalahan dan lain sebagainya. Nah itu seperti itu caranya Pak De. Mudah-mudahan siswa di sini menjadi lebih baik lagi seperti itu Pak De. Lanjut kepada Bapak Ibu guru, tadi ada pesan dari Pak De Taman. Tadi sempat dia beberapa kali sudah mengajar di kelas, katanya ini pada wali kelas kelas 9 khususnya, mudah-mudahan setelah kegiatan hari ini siswa diajak untuk membuat keyakinan kelas. Saya akan bantu Bapak Ibu. Saya akan bantu siswanya untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelasnya, biar ditempel di dinding kelasnya, biar bisa disepakati bersama. Itu mungkin ada pertanyaan yang dari guru yang lain, mungkin Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Agung, mungkin ada pertanyaan? Bu Widu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi yang saya sering lihat di dalam kelas, ketika sudah adanya kesepakatan kelas, tetapi masih banyak juga siswa yang tidak sesuai atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Nah, dalam hal ini mungkin kita sebagai guru bagaimana caranya mengusahakan atau mengupayakan agar mereka selalu sadar, selalu ingat dengan kesepakatan yang mereka buat, sehingga mereka bisalah lebih sedikit atau bisa meminimalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Seperti itu, misalnya seperti tadi saya melihat, kebetulan lewat melihat 2 orang siswa kelas 8A yang hampir saja hampir saja berkelahi. Kemudian ke guru saya datang dan menegur, ya mereka berdua sudah seperti kelihatan sangat marah, dan kalau saja saya tidak lewat di depan mereka, mungkin saja perkelahian sudah terjadi. Nah, dalam hal ini saya pikir keyakinan kelas sebelumnya itu sudah mereka buat pada waktu kelas 7, meskipun di kelas 8 belum, artinya kan itu masih bisa berlaku bagi mereka di mana saling menghargai, misalnya kesepakatan kelasnya itu kan tidak bisa diterapkan. Nah, dalam hal ini bagaimana kira-kira untuk meminimalkan siswa tidak mengingat keyakinan yang mereka buat, tidak mengingat atau mengingat, ya bahasa saya campur aduk jadinya. Artinya biar mereka selalu ingat apa yang mereka sudah sepakati, seperti itu. Gimana sih kita upayanya seperti itu? Apakah itu memang kondisi alamnya dari siswa, ataukah faktor lain yang mungkin bisa mendukung, seperti guru misalnya mendukung dari keyakinan kelas yang sudah mereka buat, ataukah kita sebagai guru kurang memantau keyakinan kelas yang mereka buat, atau seperti apa? Karena sudah banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Terima kasih. Terima kasih Bu Widut. Tadi
sudah disampaikan tadi, banyak siswa yang masih melanggar atau siswa yang berkelahi, ya padahal sudah keyakinan kelas itu sudah dibuat pada saat kelas 7, tetapi itu kan masih berlaku sebenarnya, ya, kesepakatan sudah dibuat. Nah itu kita sebagai guru sebaiknya dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesabaran kita selalu mengingatkan seperti itu, Bu. Ya, siswa kita sudah tahu perilakunya, kalau tidak ada perhatian dari guru, mungkin siswa itu menjadi ya sedikit agak berkeliaran seperti itu modelnya. Nah jadi kita perlu bersabar, kita perlu pelan-pelan ya untuk menyadarkan mereka gitu seperti Bapak Ibu. Ya, jadi sama seperti Pak Taman tadi juga menyampaikan kengkenan caranya, gimana caranya bahwa mungkin sekarang tidak boleh menghukum murid seperti itu misalnya. Ya, nah itu kita di sini dituntut seperti kita harus selalu berpihak pada siswa, berpihak pada murid. Nah jadi kita perlahan pasti bisa akan melaksanakan budaya positif ini Bapak Ibu. Kita yakin Bapak Ibu bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita Bapak Ibu. Nah jadi apa yang disampaikan oleh Bu Mindu tadi yang memang benar itu apa adanya, itu yang juga pernah juga lihat seperti itu. Ya terkadang saya juga sedikit emosi seperti itu, seperti Pak Taman juga sama. Nah mulai sekarang sudah saya mempelajari hal budaya besar ini, ya saya merasa lebih bersabar, lebih setidaknya lebih menyadari lah bahwa kita tidak boleh melakukan seperti menghukum dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi tadi sudah banyak yang menyampaikan, ya Bapak Ibu guru. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain untuk menyampaikan pendapatnya mungkin. Yang mana guru yang mana sini mungkin ada? Terima kasih karena ditunjuk ini. Dari apa yang sudah dipaparkan semuanya tentang posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi, budaya positif, nanti muaranya sebenarnya kan aksi nyata yang harus kita lakukan di lapangan. Jangan apa yang dideseminasikan hari ini hanya sebatas wacana dan lewat begitu saja, tetapi dalam pelaksanaannya, aksi nyatanya dalam menangani siswa ya kita sama seperti sebelum diseminasi. Jadi bagus sekali sebenarnya segitiga restitusi itu kalau memang kita bisa terapkan secara nyata dalam menangani siswa yang bermasalah. Karena di sana sudah ada teknik cara bagaimana mengarahkan anak agar dia bisa merefleksikan kesalahannya sendiri, kemudian dia bisa artinya apa yang harus dia lakukan untuk tidak melakukan kesalahan itu. Jawaban atas kesalahan yang dia lakukan itu dia sendiri yang jawab, bukan dari gurunya. Itu sebenarnya muara dari segitiga restitusi. Kita menggali siswa agar menemukan sendiri solusi atas apa yang dia lakukan. Nah artinya seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai ini hanya sebatas diseminasi, tetapi aksi nyatanya kita tidak melakukan apa-apa. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nyoman tadi menyampaikan terkait dengan penanganan siswa. Ya mudah-mudahan ini tidak menjadi sekedar hanya pemenuhan untuk diseminasi saja. Ya, artinya dalam menangani siswa kita
ada teori segitiga distribusi ini tidak sekedar hanya teori saja, ya aksi nyata yang perlu kita pahami bersama, ya kita lakukan bersama. Ya, memang benar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bu Nyoman, ya, terkait dengan solusi biar kita bukan kita yang memberikan solusi, tetapi solusi itu datang dari siswa tersebut. Nah, biar siswa itu solusi itu biar datang dari siswa tersebut. Nah, itu maksud dari penanganan masalah dengan menggunakan segitiga distribusi itu, ya. Itu cepat sekali. Dapat lalu buat Bu Nyoman Asri ini, ya, Bapak Ibu. Ya, jadi benar sekali, ya, Bapak Ibu, apa yang disampaikan Bu Nyoman tadi, ya bagaimana caranya biar siswa itu menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan yang sudah diperbuat. Ya, kita lakukan dengan langkah-langkah seperti yang tadi disampaikan mengenai segitiga distribusi. Ya. Nah, jadi itu hal-hal yang perlu kita pedomani bersama. Ya. Jangan sampai ini hanya sekedar untuk pemenuhan definisi saya saja. Ya, jadi secara real bisa dipahami dengan baik, ya dilaksanakan, ya, terkait dengan segitiga distribusi ini dalam penanganan siswa kita bersama. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk gininya. Destinasi hari ini sudah berjalan dengan baik, itu berkat dukungan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Untuk selanjutnya dipersilakan. Baik, demikian acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang sudah disampaikan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara hari ini. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan saya tutup acara ini dengan mengaturkan para Santi. Om Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih Bapak Ibu. Sukses.